Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersama kembali dalam belajar Sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Saat ini kita sudah tiba di pelajaran Sekolah Sabat di hari Rabu dengan judul prioritas-prioritas. Apakah yang harus kita prioritaskan saat kita menghadapi masa-masa sulit, khususnya di zaman sekarang ini? Saudaraku, pada hari ini kita akan membahas kembali bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit. Apa yang harus kita prioritaskan? Yang harus kita prioritaskan adalah kasih. Dalam konteks ini, pelajaran kita hari Rabu, kasih yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kita boleh baca dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ahli-ahli Taurat melihat bahwa Yesus sedang bersoal jawab dengan Yesus tentang apa? Yaitu tentang kebangkitan. Kita mengetahui mulai dari ayat 18 hingga ayat 27, di sana mencatat bagaimana pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Walaupun orang Saduki dan tidak mempercayai tentang kebangkitan, tetapi dia bertanya, kalau ada seorang istri memiliki suami 7, yang manakah nanti suaminya pada saat kedatangan Yesus yang kali kedua? Dan Yesus menjawab dengan tegas bahwa kamu sesat, karena di sorga tidak ada perkawinan dan tidak ada mengawinkan, sama seperti malaikat yang ada di sorga. Saat itu ahli Taurat memanfaatkan situasi tanya jawab ini dan menanyakan juga, manakah hukum yang utama? Kita garis bawahi, manakah hukum yang utama? Arti hukum yang utama di sini, maksud daripada ahli Taurat adalah mana urutan yang pertama dan mana urutan yang kedua. Tetapi Yesus mengetahui apa tujuan dari ahli Taurat, sehingga Yesus mengatakan yang terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Mengapa? Karena Allah itu Esa, itu disebutkan di ayat yang ke-29. Tuhan itu Esa, maka patut kita mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan itu disetujui oleh ahli-ahli Taurat. Kemudian hukum yang kedua, hukum yang terutama yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Apa bentuknya? Itu berlandaskan hukum Taurat. Hukum pertama sampai hukum keempat. Jangan ada Allah lain. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ini merupakan kasih kita, bentuk kasih kita kepada Bapa yang ada di sorga. Hukum pertama sampai hukum yang keempat. Kemudian hukum kelima sampai kepada hukum yang ke-10 adalah kasih kita kepada sesama manusia. Inilah prioritas utama yang harus kita lakukan di dalam mengelola masa-masa sulit di zaman sekarang ini. Agar apa? Agar kita tidak terikat dengan dunia ini. Karena di dalam Matius 6 ayat yang ke-24 firman Tuhan mengatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi jelas firman Tuhan Yesus mengatakan, kalau kasih kepada Allah ya kasih. Jangan lagi terikat dengan dunia ini. Jangan lagi terikat dengan dunia ini. Satu kutipan dari pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan, ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus, tidak ada yang tersisa untuk guru lain. Ya, tidak ada yang tersisa untuk guru lain. Jadi, kalau kita sudah mengasihi Allah dalam kehidupan kita, tidak lagi mengarahkan pemikiran kita kepada Mammon. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kalau kita mengasihi Allah itu bukan pada saat ada yang pemandu, atau ada yang penasehat, ada yang pengkhotbah. Ada tidak ada pengkhotbah, ada tidak ada penasehat, kita tetap setia kepada siapa? Tuhan. Jangan terikut angin. Ya, tetap pertahankan kasih kita kepada siapa? Tuhan. Itulah prioritas-prioritas yang utama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi orang yang memprioritaskan kasih itu kepada Tuhan, dikatakan dalam Kolose 3:2, dia akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bumi. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, satu ayat terakhir firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita di hari Rabu ini mengarahkan kita, menuntun kita untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Rabu. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran hari Rabu. Biarlah kiranya kami dapat memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kami, dalam menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Terpujilah namamu Tuhan, ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Rabu. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.